untuk swasta mencapai profit. Dari segi tujuan utamanya ini untuk mencapai profit, meningkatkan efisiensi bisnis, memenangkan persaingan pasar, dan menjaga kepuasan pelanggan. Lalu Ini full sudah Mas. Ini. Ya, sudah kelihatan. Ya, saya mulai ya. Boleh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 di grup Sistem Informasi Manajemen. Jadi untuk eh, topik project yang mau kita ambil adalah project governance, di mana anggota grup saya ada saya sendiri, David Surya Effendi, ada Mas Muhammad Rafi Irfansyah, dan Mbak Trianisa Safira. Lanjut. eh, jadi definisi dari project governance ini adalah seperangkat prinsip, struktur, proses dan pengendalian yang diterapkan untuk mengarahkan, mengelola dan memantau proyek agar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Project governance ini bertindak sebagai peta yang strategis yang memastikan proyek berjalan sesuai dengan arah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, project governance ini lebih mengarah kepada struktur organisasi sebelum proyek ini ditentukan alur kinerjanya untuk setiap perangkat yang berproses di dalamnya. Untuk project governance ini lebih terpaku kepada kebijakan dalam organisasi dan SOTK organisasi atau struktur organisasi tata kerja. Lanjut. Jadi perbedaan antara project governance dan project management ini mungkin sering terbolak-balik. Jadi project governance ini lebih menetapkan arah strategis dan tata kelola proyek, termasuk struktur kewenangan, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan. Kalau untuk yang project manajemen ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan proyek sehari-hari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan. Project governance ini lebih kepada eh, bagaimana kebijakan dalam mengerjakan proyek itu diatur. Ketika mau melaksanakan proyek, maka kebijakan ini dituangkan ke dalam project governance. Dengan kata lain, governance menetapkan aturan main, sementara manajemen memainkan peran untuk menjalankan aturan tersebut. Next. Dalam project management itu ada dalam project governance itu kita bisa melihat manfaatnya. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian, proses pengambilan keputusan, pengendalian monitoring, next, manajemen risiko dan kepatuhan, pengelolaan stakeholder, framework dan standar. Jadi dalam project governance ini yang terpenting adalah pengelolaan stakeholder. Pemangku kebijakan, pemangku kepentingan di sini memiliki peran penting dalam menentukan alur peta kerja proyek X. Nah, peran project governance ini untuk kesuksesan proyek, maka project governance ini memastikan keputusan strategis yang diambil oleh pihak yang tepat. Risiko utama diidentifikasi dan dapat dikendalikan. Selanjutnya ada proyek tetap sejalan dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada akuntabilitas terjaga melalui proses pelaporan dan pengawasan yang transparan. Selanjutnya yang terakhir adalah stakeholder yang terlibat puas dengan hasil proyek. Tanpa governance yang baik, proyek rentan mengalami penyimpangan arah, pemborosan sumber daya, dan kegagalan pencapaian tujuan. Memang proyek governance ini lebih ke arah yang satu tingkat di atas proyek manajemen, yaitu dalam hal pengawasan, pelaporan, dan perhitungan akuntabilitas pertanggungjawaban proyek. Selanjutnya, resiko project governance akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafi. Eh, Mas Rafi, silakan. Eh, Baik. Adapun tantangan project governance yaitu yang pertama minimnya dukungan manajer senior, ketidaksesuaian antara proyek dan tujuan organisasi, kemudian konflik kepentingan antar stakeholder, dan kurangnya pemahaman akan perannya governance.
Baiklah, berikutnya yaitu tools dan framework pendukung untuk project governance. Yang pertama yaitu Prince2, PMBOK, COBIT, dan Governance Frameworks. Kemudian yaitu perbedaan project governance dan project management. Yang pertama dari definisi yaitu project governance merupakan kerangka tata kelola proyek, prinsip, struktur, dan proses untuk mengarahkan, mengawasi, dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan proyek manajemen yaitu praktik pengelolaan proyek sehari-hari, perencanaan, eksekusi, pengendalian, dan penyelesaian proyek. Kemudian untuk fokus, project governance lebih ke arah strategis, pengawasan, pengambilan keputusan, kepatuhan, dan akuntabilitas. Sedangkan untuk project management lebih berfokus ke pengaturan tugas, sumber daya, timeline, risiko operasional, komunikasi tim, dan penyampaian deliverables. Adapun yang terlibat pada project governance yaitu sponsor proyek, steering committee, project board, pemangku dan pemangku kepentingan utama. Pada project management yang terlibat yaitu project manager, anggota tim, vendor, dan pihak operasional. Dalam project governance, keluaran utamanya yaitu kerangka tata kelola, kebijakan, aturan persetujuan, mekanisme pelaporan, dan standar kontrol risiko. Sedangkan pada project manajemen, keluaran utamanya yaitu rencana proyek, jadwal kerja, laporan kemajuan, dan hasil proyek yang sudah diselesaikan. Kemudian perbedaannya dari aktivitas pada project governance, yaitu menetapkan siapa yang menyetujui anggaran, bagaimana menangani perubahan besar, dan menetapkan jalur ekskalasi. Pada project management, aktivitasnya yaitu menyusun work breakout struktur atau disingkat jadi WBS, mengatur timeline, mengkoordinasikan pekerjaan tim, dan melacak progres. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Trianisa. Baik, selanjutnya, manakah yang lebih dulu dikerjakan? Jadi untuk project governance ini selalu lebih dulu disiapkan sebelum project manajemen dijalankan. Kenapa alasannya? Karena governance ini menyediakan kerangka aturan, batasan, arah, dan standar. Tanpa dengan ini, project manager itu tidak tahu batasan jalur pelaporan atau bagaimana mengelola proyek sesuai dengan ekspektasi organisasi. Setelah governance ditetapkan, barulah project manager ini bisa nyusun rencana kerja, alokasi sumber daya, dan juga menjalankan kegiatan proyek tersebut. Lanjut. Perbedaan antara kebutuhan project governance untuk pemerintah dan swasta dari aspek tujuan utama. Dari sisi pemerintah itu memberikan manfaat publik, memastikan kepatuhan hukum, dan menjaga transparansi penggunaan dana publik. Eh, Lalu yang untuk swasta, mencapai profit dari segi tujuan utamanya ini untuk mencapai profit, meningkatkan efisiensi bisnis, memenangkan persaingan pasar, dan menjaga kepuasan pelanggan. Lalu dari aspek sisi fokus utamanya untuk pemerintah, itu kepatuhan pada regulasi, akuntabilitas kepada masyarakat, dan pengendalian anggaran negara meminimalkan risiko politik atau sosial. Namun untuk swasta sendiri, fokus utamanya adalah fleksibilitas bisnis, inovasi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan cepat untuk adaptasi pasar. Untuk sumber pendanaan dari segi pemerintah, itu berfungsi untuk anggaran negara, hibah, pinjaman luar negeri. Lalu untuk swasta sendiri, itu untuk modal internal, investor, laba perusahaan, dan venture capital. Next. Lalu dari segi aspek pemangku kepentingan, dari sisi pemerintah ini untuk pemangku kepentingannya dari publik, DPR atau DPRD,
lembaga pengawas atau BPK, KPK, kementerian atau lembaga, pihak donor atau masyarakat umum. Lalu dari sisi swasta itu pemangku kepentingannya atau stakeholdernya itu yaitu ada pemegang saham, dewan direksi, klien, partner bisnis atau investor. Lalu dari aspek struktur governance, dari sisi pemerintah itu cenderung formal, hierarkis melalui mekanisme birokrasi dan harus patuh prosedur administrasi dan hukum yang ketat. Namun dari sisi swasta itu struktur governance-nya lebih fleksibel, fokus pada efisiensi, struktur governance-nya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Lalu untuk aspek indikator keberhasilan, dari sisi pemerintah ini kualitas pelayanan publik, keberlanjutan program, kepuasan masyarakat, dan tingkat kepatuhan regulasi dan hasil audit. Lalu dari sisi swasta, indikator keberhasilan itu eh, dari ROI atau Return on Investment, pangsa pasar, tingkat keuntungan, kepuasan pelanggan, dan inovasi produk atau jasa. Lalu dari aspek risiko utama, dari sisi pemerintah, risiko utamanya ini risiko politik, risiko hukum, korupsi, tekanan dari publik atau media, perubahan kebijakan pemerintah. Lalu dari risiko utama untuk swasta itu dari risiko pasar, risiko kompetitor, risiko teknologi, dan risiko perubahan tren konsumen. Untuk aspek pengawasan dan audit, dari sisi pemerintah ini melibatkan lembaga pengawas eksternal yaitu BPK dan KPK, laporan berkala ke kementerian atau lembaga terkait, dan juga transparansi publik. Lalu dari swasta sendiri, pengawasan dan auditnya itu dari internal audit, laporan kepada Dewan Direksi, laporan tahunan pemegang saham, terkadang diaudit pihak eksternal jika diperlukan, misalnya investor atau klien. Lalu dari aspek kecepatan pengambilan keputusan, dari sisi pemerintah ini lebih lambat karena prosedur birokrasi dan konsultasi publik yang panjang. Kemudian untuk swasta sendiri, kecepatan pengambilan keputusan ini lebih cepat karena keputusan ini sering dipusatkan pada level eksekutif atau board tanpa perlu konsultasi publik. Jadi kesimpulan dari project governance ini merupakan fondasi penting dalam kesuksesan proyek. Dengan mengatur struktur, proses, dan penguasaan yang jelas, governance ini memastikan proyek berjalan sesuai arah strategis organisasi. Penempatan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi resiko, dan memberikan nilai nyata dari organisasi. Mungkin sekian dari penjelasan materi Project Governance kelompok 7. Terima kasih atas waktunya untuk bersedia menonton video kami. Selamat malam.